Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya BC Mariana, NIM D1B018120 dari kelas J, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan berjudul Produktivitas Kerja dan Disiplin dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Ira Wahyuni MP dan Ibu Gina Fauzia SPMSI. Produktivitas kerja. Apa itu produktivitas kerja? Produktivitas kerja secara umum dapat diukur melalui pengukuran output berupa barang atau jasa dalam hubungannya dengan input yang berupa karyawan, modal, materi atau bahan baku dan peralatan. Produktivitas kerja ditunjukkan dari hasil kerja seseorang individu yang bergambar dari perbandingan dari efektivitas keluaran pencapaian untuk kerja maksimal dengan efisiensi salah satu masukan tenaga kerja yang mencakup kuantitas kualitas dalam waktu tertentu. Jadi disimpulkan, pengertian produktivitas kerja adalah suatu ukuran daripada hasil kerja atau kinerja seseorang dengan proses input sebagai masukan dan output sebagai keluaran yang merupakan indikator daripada kinerja karyawan dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Dan selanjutnya menurut Arsyad Anwar dikutip dari Yono 1996 mengungkapkan bahwa produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh 6 hal, yaitu yang pertama perkembangan barang modal per pekerja, yang kedua memperbaiki tingkat keterampilan, pendidikan dan kesehatan pekerja, yang ketiga meningkatkan skala usaha, yang keempat perpindahan pekerja antar jenis kegiatan, yang kelima perubahan komposisi output dari setiap sektor atau subsektor, dan yang keenam perubahan teknik produksi. Dan yang sementara menurut Basri 1996 mengungkapkan bahwa tinggi rendahnya produktivitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh pemanfaatan kapasitas dari berbagai sektor. Dan selanjutnya ada beberapa komponen dalam produktivitas tenaga kerja secara umum ditentukan oleh, yaitu yang pertama, satu unsur tenaga kerja itu sendiri termasuk metode kerjanya, kesehatannya, tingkat pendidikannya, kebiasaan dan pemahaman terhadap pelaksana kegiatan usahanya. Yang kedua, komoditas yang diolah termasuk sumber daya alam, teknik pelaksanaan termasuk tingkat kejenuhan, kapasitas produksi terutama pada sektor pertanian. Yang ketiga, peralatan atau fasilitas menunjang tenaga kerja termasuk faktor lingkungan kerjanya. Dan selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama, sumber daya manusia, yang kedua modal, yang ketiga faktor metode atau proses, yang keempat faktor produksi, yang kelima faktor lingkungan organisasi, yang keenam faktor lingkungan negara, dan 7 faktor lingkungan internasional, dan terakhir 8 umpan balik. Dan selanjutnya, kenapa peningkatan produktivitas tenaga kerja perlu diupayakan? Karena mempunyai manfaat baik secara makro maupun secara mikro. Secara makro, peningkatan produktivitas bermanfaat dalam pendapatan masyarakat yang lebih tinggi, tersedianya barang kebutuhan masyarakat yang lebih banyak dengan harga lebih rendah, perbaikan kondisi kerja termasuk jam kerja dan lain-lain. Sedangkan secara mikro, bermanfaat bagi karyawan, yaitu karena dapat meningkatkan gaji atau upah, memperbaiki kondisi kerja, meningkatkan semangat kerja, menimbulkan rasa aman di tempat kerja, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya, disiplin. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin adalah sikap kesediaan atau kerelaan untuk mematuhi dan mentaati segala norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Dalam penerapan disiplin, dalam lingkungan kerja bertujuan agar semua karyawan atau pegawai bersedia dengan sukarela mematuhi dan mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku tanpa paksaan. Dalam
disiplin kerja seorang karyawan atau pegawai memiliki gambaran sebagai berikut. Yang pertama, tingginya rasa kepedulian karyawan atau pegawai terhadap pencapaian tujuan kelembagaan. Yang kedua, tinggi semangat dan gairah kerja serta inisiatif karyawan atau pegawai terhadap pekerjaan. Yang ketiga, besar rasa tanggung jawab karyawan pegawai terhadap tugas dan pekerjaan. Yang keempat, tinggi rasa memiliki dan solidaritas seorang karyawan dan pegawai terhadap pekerjaan dan kelembagaannya. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan produktivitas para karyawan dan pegawai. Selanjutnya, apabila setiap karyawan atau pegawai sering melanggar disiplin, maka berdampak negatif terhadap kemajuan perusahaan atau organisasi seperti: pertama, tidak tercapainya target yang telah diprogramkan. Yang kedua, mengembangkan kasus-kasus negatif yang harus diselesaikan perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, merosotnya produktivitas mutu perusahaan atau organisasi. Yang keempat, terjadinya pemborosan dalam pemakaian material atau peralatan milik perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir, kelima, adanya kecenderungan keberangkutan perusahaan atau organisasi. Dan selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin. Di antara lainnya, yang pertama, pemberian kompensasi. Maksudnya dari pemberian kompensasi ini adalah sebagai perusahaan memberikan bonus atau upah yang lebih dengan karyawan yang telah dilakukan dia untuk perusahaan. Yang kedua, keteladanan pemimpin. Maksudnya dengan teladan pemimpin ini adalah sebagai seorang pemimpin harus dapat mengendalikan diri seperti ucapan, perbuatan, dan sikap di hadapan karyawannya. Yang ketiga, tingkat kepastian peraturan yang diberlakukan. Maksudnya tingkat kepastian peraturan yang diberlakukan dalam perusahaan harus ada aturan tertulis yang pasti untuk dijadikan pegangan bersama. Yang keempat, pengambilan tindakan bagi karyawan atau pegawai yang melanggar. Jadi seorang pemimpin atau bos harus mengambil tindakan yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dibuat oleh karyawannya. Yang kelima, pengawasan pemimpin. Pengawasan pemimpin dimaksud adalah contohnya sebelum memberikan pekerjaan, pemimpin harus memberikan arahan, dan contohnya lain lagi memberikan tugas kepada karyawannya yang sesuai dengan kemampuannya. Yang keenam, perhatian pemimpin terhadap para karyawannya. Dalam maksud itu, dalam contohnya mengajak karyawannya berdiskusi tentang pekerjaan dan mendengar keluhan-keluhan para karyawannya. Dan selanjutnya, kebiasaan-kebiasaan positif yang perlu dibudayakan untuk menciptakan disiplin dalam suatu perusahaan, yaitu yang pertama, saling menghormati bila bertemu di lingkungan pekerjaan. Yang kedua, melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktu sehingga para karyawan akan turut merasa bangga dengan pujian tersebut. Yang ketiga, selalu mengikutsertakan karyawan dalam pertemuan-pertemuan, apalagi pertemuan yang berkait dengan nasib dan pekerjaan mereka. Dan yang terakhir, yang keempat, memberikan tahu bila ingin meninggalkan tempat atau keluar kota kepada rekan sekerjanya dan menginformasikan kemana dan untuk urusan apa walaupun kepada bawahan sekalipun. Sekian dari penjelasan materi tentang produktivitas kerja dan disiplin. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.